pagi. Nah, gimana kabar adik-adik nih? Luar biasa tentunya ya. Amin. Sehat, Semangat. semangat. Puji Tuhan. Nah, kita mau angkat pujian, kita mulai ibadah kita kasih satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, pasti juga murah hati. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami amani pujian Tuhan, kami mau belajar kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu luar biasa. Kami ingin belajar dari contoh dari Engkau Tuhan, memiliki kasih yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, bersorak untuk nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita punya kasih semua ya. Amin. Kita mau nyanyi lagi KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. kasih itu sabar. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Seperti kasih Yesus, kasihnya tidak pernah marah-marah atau tidak pernah memanfaatkan ya. Kalau kasih itu ya tulus, tidak ada syaratnya, tidak ada yang embel-embel di Embel-embelnya nggak belakangnya. ada. Katri mengasihi Ko Ardi asal Katri dikasih pai susu. Ya. Itu ada embel-embelnya Ada, kayak. iya, ada maksud dan tujuannya. Kalau Ko Ardi nggak bikin pai susu atau nggak kasih pai susu lagi, Katri udah beda lagi, udah nggak mengasihi. Nah, begitu betul nggak kasihnya? Enggak. Enggak. Nah, sekarang kita mau melihat satu video tentang kasih. Kasih yang benar dan kasih yang tidak benar. Adik-adik boleh perbandingkan sendiri dari video yang kita tonton. Ini dia.
Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih, Cici sayangku. Hai, Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik, Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik, Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku, Ci. Oh, gitu ya? Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kesian banget dia. Iya, kesian ya dia ya. Kamu kenapa nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, nak. Kamu jangan sedih lagi ya, nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku
Aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Nah, sudah lihat kan videonya? Coba dari video tadi kita belajar dua hal, kasih yang benar dan kasih yang tidak benar. Dimulai dari yang tidak benar dulu ya. Kasih yang tidak benarnya apa nih, Ko Ardi? Kasih yang tidak benar itu kasih yang ada embel-embelnya. Kasih yang kayak tadi di video tadi itu Manfaatin ya. manfaatin orang doang. Iya, Ada maunya. Ada maunya. Masa dibilang mengasihi, alasannya katanya kamu mengasihiku. Kalau mengasihiku kamu nggak mau aku dihukumkan. Suruh Iya. ngapain tadi? Ngerjain tugasnya. Ngerjain tugasnya itu kasih yang tidak benar. Jangan menggunakan kasih untuk membenarkan ketidakbenaran kita. Contohnya apa? Kita nggak ngerjain tugas kok minta orang lain buat Iya. itu. Nah, itu tidak benar ya, jangan ditiru. Nah, kasih yang benar, kasih yang seperti apa? Yang seperti mamahnya tadi bilang, kasih Tuhan itu murni dan tulus. Di mana kita belajar? Yuk, dari Yohanes 1 ayat 14 sampai berapa ya? Sampai 17. Sudah ketemu semuanya? Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil keempat ya, dari Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Sampai 18 deh, nggak apa-apa ya. Tanggung satu lagi. Ya. Katri akan bacakan ayat 14, nanti Ko Ardi ayat yang ganjil dan begitu seterusnya, oke? Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Judulnya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajarkan tentang kasih yang dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kasih yang tulus itu seperti apa sih? Yang seperti Tuhan Yesus nyatakan, firman itu telah menjadi manusia. Coba, Ko Ardi sekarang kan manusia. Seandainya Ko Ardi mengasihi hewan peliharaan Ko Ardi, misal siapa yang namanya ya? Sena, Sena. Sena itu bentuknya apa? anjing. Anjing. Ko Ardi mau nggak jadi anjing supaya bisa ngomong sama Sena? Enggak mau. Nggak mau ya. Tapi firman yang adalah Allah itu sendiri mau lo jadi manusia. Wah, yang benar Kak. Iya. Memang kita tidak bisa menyamakan manusia dengan binatang. Bedalah, Tuhan Yesus kan jadi manusia, makhluk mulia. Masa kita mau jadi binatang? Binatang kan lebih rendah dari kita. Jangan salah. Tuhan Yesus jadi manusia itu juga merendahkan hatinya. Iya enggak? Iya Dia juga, Tuhan Kak, ya. loh. Iya. Dia Tuhan di atas sana yang dengan kuasanya tinggal tunjuk. Ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia, dia bentuk dari debu tanah, dia bilang, dia bernafas lalu hiduplah Adam, hiduplah Hawa. Ketika menciptakan binatang, muncullah binatang yang berkeriapan, muncul. Tanaman tinggal bilang, tumbuhlah tunas-tunas muda, muncul. Tumbuh. Tapi dia mau rela datang ke dunia ini, untuk apa? Menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia, supaya apa?
Menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita kenapa harus jadi kita? Supaya apa? Supaya dia bisa mengajarkan semua tentang kasih, pengampunan, memaafkan dengan bahasa kita. Iya enggak? Iya juga. Kok Ardi bicara sama Sena paling sit down, dia tahu sit down. Tapi kadang kan bingung kalau dia lagi sakit perut ya. Dia cuman kakak kukuk, akhirnya bawa ke dokter. Nah, itu kasih manusia kepada binatang. Ini kasih Tuhan kepada manusia, rela jadi manusia. Dan dari kasihnya kita belajar apa? Ketulusan. Tuhan Yesus tidak melihat dia itu raja, padahal dia raja, Dia kan? Tuhan Yesus tidak melihat kemuliaannya, aku harus pertahankan, tidak. Dia mau turun ke bumi untuk mengasihi kita. Lalu di ayat seterusnya nih, karena ayat 16 ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunianya bukan cuma sekali, tapi kasih karunia demi kasih karunia. Jadi berkelanjutan, tidak pernah berkali-kali. Padahal siapa sih kita? Hanya manusia biasa. Hanya manusia. Ada untungnya nggak buat Tuhan? Nggak ada Yang kadang repotin. Berdosa melulu, salah melulu. Tapi Tuhan anugerahkan kasih karunia demi kasih karunia. Itulah kasih yang tulus, tidak ada memanfaatkan. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita untuk jadi seperti dia hari ini langsung. Enggak kan? Nggak. Tuhan Yesus selalu terbuka tangannya. Tuhan, aku berdosa hari ini, ampuni aku, perbaharui aku. Dia terima. Ya, Terus kasih kita. terus kasihi kita. Kok Ardi pernah bikin salah? Sering sih? Sering. Tapi pernah nggak berkatnya di stop? Enggak ya, tetap diberkati sekalipun mungkin hari ini secukupnya, besok melimpah, secukupnya lagi. Iya benar kan? Tapi itu bukti kalau Tuhan mengasihi kita. kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak seperti teman-teman Cici tadi. Ya, dia hanya mendekati, bicara tentang kasih untuk apa? Untuk mengerjakan tugas. Itu sungguh sangat tidak mulia. Nah, kita belajar kasih yang mulia dari Tuhan. Yang pertama, kasih yang merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan hati, ya. Yang kedua, kasih yang tidak berkesudahan. Ketika kita mengasihi orang, sekalipun mungkin seperti teman-teman Cici tadi memanfaatkan, kita tetap mengampuni dia. Seperti lagu tadi ya, kasih pasti lemah lembut. Cici nggak marah-marah, ya. Kasih pasti memaafkan. Sekalipun setelah dimaafkan, kira-kira Cici mau ngerjain tugasnya lagi nggak? Harusnya enggak ya? Enggak dong. Supaya apa? Teman-temannya belajar sendiri, pinter sendiri gitu. Itu juga kasih yang mendidik, ya. Betul. Kasih yang mengajar supaya teman kita juga meningkat. Yang ketiga, kasih pasti murah hati. Nah, kita juga belajar untuk murah hati seperti Tuhan yang tidak pernah pelit untuk memberkati kita. Amin. Nah, itu bukti kasih Tuhan, sayang Tuhan kepada Katri, Ko Ardi, dan adik-adik di rumah. Nah, kita mau baca ayat hafalannya dari mana nih? Dari mana nih Katri? Ayat 17. Ko Ardi boleh baca Yohanes 1 ayat 17. Oke, 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih dan kebenarannya Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama sekali lagi. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Untuk ayat hafalannya kita mau naikkan satu pujian. Yesus sayang padaku. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang
sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Yesus sayang pada kita, mengasihi kita dengan tidak pernah ada batasnya. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih yang rendah hati, kasih yang tulus, kasih yang tidak ada batasnya. Biarlah kami belajar dari kebenaran-Mu Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami dengan benar, mengasihi teman-teman kami dengan tulus, dan biarlah kasih Tuhan juga hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam papa mama kami. Berkati papa mama, kakak, adik, keluarga besar kami dimanapun berada, biarlah kesehatan, damai sejahtera, dan berkat daripada Tuhan menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Biarlah sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami, pelajaran kami, pergumulan dan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati puji-pujian yang telah kami naikkan, dan biarlah Tuhan senantiasa berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik boleh melanjutkan kegiatannya lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.